ketika mereka keluar dari kampus itu tidak hanya sebatas dunianya saja yang mereka tahu, tapi juga diajarkan tentang bagaimana tentang akhirat lah, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Ini kan kita tahu situasi saat ini lagi kurang kondusif karena kita menghadapi musibah yang namanya COVID-19 atau yang Bagaimana sih bisa cara dikenal Pak dengan Dosen corona. sendiri, menyikapi hal ini gitu? Oke. Silakan di-share. Jadi ada beberapa hari yang lalu ya, saya kebetulan mengisi di radio gitu ya. Radio apa? Radio Arma 11 teman-teman. Oh, Arma 11. Ya, ya. Jadi pembahasannya kurang lebih juga berkaitan dengan pandemi. Oh iya. Kebetulan sekali berarti ya. Berarti Jadi kalau ditanya tentang pandangan saya terhadap yang namanya pandemi COVID-19 ini ya, kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang kalau Tuhan sudah turunkan itu ya apapun ya terjadi itu. Kalau bahasa agama itu ya kum fayakun itu. Jadi terjadilah semua yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Tapi ya sebagai manusia biasa ya kita menerima keadaan itu, jangan menyerah. Jadi kalau menyerah kan ntar kita mati konyol kan, apalagi yang baru-barusan ini kan ada tagar itu Indonesia menyerah. Ya saya mengajak nih para sahabat The Twins dimanapun Anda berada, jangan menyerah lah. Nanti kalau kita menyerah kan gimana ini? Kan begitu. Ya intinya kita harus lawan gitu ya, dengan hati yang kuat. Melawan pandemi ini bersama-sama gitu ya, dengan kekuatan kita yang solid, supaya masa kita kalah dengan penyakit sih, kan begitu sederhananya bahasa saya gitu ya teman-teman sekalian. soalnya terkadang isu dari virus ini kan membuat menyebar rasa ketakutan yang kadang mungkin berlebih ya. Itu di awal-awal sih kayak gitu. Jadi ya mungkin karena udah banyak sekali kasus-kasus yang terpapar virus itu, jadi orang-orang tuh jadi khawatir, was-was kemana-mana, selalu ya hati-hati dan lain sebagainya. Selalu was-was. Mungkin kalau kita kembali kepada sang pemilik hidup, mungkin kita tidak akan terlalu ini kali ya, tidak terlalu was-was banget lah. Tapi jujur, saya memang was-was karena bekal untuk akhirat ini belum banyak. Sama sih, bukan tadi kalau diperkenalkan saya seorang ustadz, sebenarnya The Twins terlalu melebih-lebihkan juga sebenarnya. Inilah ilmu padi dari seorang yang berilmu ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak banyak juga ilmu saya, tapi ada satu dua yang saya pernah belajar itulah. Masya Allah. Jadi kalau memang kita bicara was-was, semua orang was-was ya. Betul. Iya. Oh, kita semuanya was-was. Kita keluar kemana-mana pun juga sebenarnya was-was teman-teman gitu. Tapi ya kembali lagi, kita tetap mengutamakan yang namanya gaya hidup sehat itu. Harus itulah. Ya, cuci tangan dan lain sebagainya itu kita memang harus usahakan itu. Karena virus, ini saya bukan ahli virus ya, tapi kita cuma tahu, sekadar tahu aja. Dari pandangan para ahli, kebetulan saya juga dekat dengan salah satu dokter gitu, yang beliau katakan bahwa sebenarnya virus itu tidak akan pernah hilang gitu, tapi imunitas tubuh kita lah yang harus kita tingkatkan supaya virus itu kalah gitu. Sebenarnya katanya ini sekali lagi saya bukan ahli virus. Virus itu kan, ini kan nggak jauh beda dengan virus flu juga. Flu itu kan nggak hilang kan, Twins ya. Jadi kalau di saat tubuh kita itu lemah, dia kan akan menyerang gitu ya. Betul. Nah, ya mungkin yang bisa kita lakukan ya anjuran-anjuran para ahli itu hidup sehat, cuci tangan dan lain sebagainya itu, agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ini gitu sih. Oh, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita percaya sama Allah itu, bahwa virus itu ya maksudnya hidup dan mati itu urusan Allah. Berarti bukan berarti kita datang virus kita nggak ngapa-ngapain, nggak jaga kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan gitu. Abang terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengalihkan ibadah di rumah saja, itu maupun sholat 5 waktu sampai Jumatan, bahkan kemarin sholat Id tidak diadakan. Nah, bagaimana pandangan seorang abang yang juga sebagai seorang yang berilmu di bidang agama tentang hal itu? Apakah itu memang secara syariah itu ada atau gimana? Atau bagaimana? Jadi
cerita sedikit ya. Oke, Ya, monggo. Jadi kebetulan Idul Fitri tahun ini saya sebagai khotib, tapi bukan di lapangan atau di masjid ya. Ntar dicerca saya. Bukan teman-teman. Jadi saya khotib dan imam di rumah. Oh, iya, oke. Di rumah. Karena ya keadaan yang memang seperti Betul, ini yang betul. tidak memungkinkan kita untuk ngeyel ya menurut Iya, saya gitu. nggak boleh Karena- lawan ya, gitu. Betul. Apatah lagi kita hidup di Jogja, sudah ada instruksi dari gubernur untuk kita itu nggak melaksanakan Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri itu di lapangan, apalagi di atau di masjid gitu ya. Betul, betul. Apakah memang ada nggak sih pandangan, kalau tadi pertanyaannya Dennis tadi masalah pandangan tentang masalah ibadah di rumah saja di saat pandemi, memang ada ya. Jadi ini sudah sesuai dengan syariah, makanya kalau kita lihat dari anjuran dari MUI itu kan jelas sekali kalau daerah itu yang masih hijau diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid maupun yang lainnya. Tapi kalau di daerah yang siaga, apalagi yang sudah merah, maka tidak boleh kemudian kita ngeyel karena merasa mungkin sudah, saya kan kuat, saya kan sehat. Masalahnya bukan Anda yang sehat, teman-teman. Nanti kalau Anda itu Iya, betul. membawa penyakit itu Buat orang lain ke kan? orang lain, nah itu problemnya gitu. Kalau ditinjau dari syariat sudah benar karena sesuai dengan syariat. Jadi teman-teman, bukan waktu zaman kita ini sebenarnya cuma ada virus ini. Iya. Dulu waktu zaman Nabi, zaman Umar pun ada. Dulu itu ada yang namanya penyakit taun, ya, Mungkin kolera bisa ya betul. Oh iya. Nah, kolera atau ada dulu penyakit kusta juga dulu mematikan juga. Kalau kita baca sejarah itu waktu zaman Umar, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab. Terus di sebelumnya juga ada yang namanya flu Spanyol. Ya. Oh, baru dengar itu, Spanyol. baru Nah, dengar itu malah. ada ya kan. Memang ini kelemahan kita ya. Kadang kita itu sering melupakan sejarah ya. Padahal itu kan penting untuk Itu pelajaran kita. pelajaran untuk buat kita nih. anak-anak Kita nggak Indonesia. boleh lupain sejarah ya. Betul, harusnya kan kita. Padahal itu ada sebenarnya flu Spanyol itu yang memakan korban jutaan orang. Banyak sekali memakan korban flu Spanyol itu. Apatah lagi memang waktu itu kan tidak sehebat ilmu sekarang ya, mungkin dalam menangani sebuah penyakit. Dan sebelumnya kan ada yang namanya flu burung, Ada virus flu babi. ya, betul. Sebenarnya semuanya sudah ada, cuman mungkin kelemahan kita itu tidak belajar untuk kemudian mencarikan solusi. Betul. Kita nggak berharap ya teman-teman ya. Bisa saja suatu ketika ratusan tahun berikutnya atau puluhan tahun berikutnya ada lagi penyakit yang baru gitu loh. Iya. Ya, kan kita tidak pernah tahu ya tentang hal itu. Kita berharap semoga tidak gitu loh. Amin. Tapi memang kita perlu belajar agar kemudian kita mudah menghadapi lah kejadian yang seperti ini lagi kepada diri kita gitu. Berarti yang dapat saya ambil sedikit bahwa kita manusia itu nggak boleh menjadi manusia yang takabur. Iya, nggak boleh kita Nggak sombong. boleh kita mengatakan saya kuat. Menganggap dan enteng segala sesuatu macam, hal menganggap gitu, nggak sesuatu. boleh. Intinya singkatnya kita taati saja pemerintah itu. Karena pemerintah juga memutuskan sesuatu kan bukan tanpa alasan, Iya, bukan tanpa tanpa alasan. dalil yang jelas, dan pasti di balik situ ada pihak-pihak yang memang sudah ngerti apa yang dilakukan, semacam MUI dan segala macam kan memang sudah. Catatan teman-teman bahwa pelarangan misalkan untuk sementara dianjurkan untuk sholat di rumah dan lain sebagainya, kegiatan termasuk kemarin itu tarawih dan lain sebagainya, itu sudah dikaji teman-teman sama orang-orang dari MUI itu. Iya, betul. Kalau kita ini kualitas keilmuan kita kan masih belum apa-apa. Iya, masih ya, awam termasuk lah saya, kita. ya. Masih belum apa-apa. Toh di MUI itu kan sudah ada profesor, doktor, alumni. Ahlinya semua Iya, itu. Betul. Alumni Timur Tengah dan lain sebagainya. Kita ikuti saja saran mereka. Betul. Juga seperti ustadz-ustadz kita yang bicara, misalnya Ustadz Abdul Somad dan Iya, lainnya. betul. Sebenarnya pahala kita dengan di masjid untuk saat pandemi ini sebenarnya juga tidak jadi masalah sih, akan terhitung juga seperti yang terbiasa kita lakukan di masjid itu, insya Allah. Oke, betul. Jadi itu ya teman-teman pandangan pembahasan Bang Ikhlas sudah seputar memaparkan virus. semuanya. Semoga teman-teman bisa mengambil intisari Amin. dari pembahasan ini. Kemudian, Bang Ikhlas, kita mungkin beralih ke pembahasan selanjutnya nih. Kan mungkin teman-teman sudah bosan kali ya bahas virus ya. Udah bosan bahas virus. Udah sering dengar tiap hari nongol di berita lagi. Oke, sekarang lebih ke beliau lagi. Boleh tahu nggak sih
dulu S1 di mana, terus S2 di mana, sampai hari ini kok bisa ke sini gitu. Iya. Oke, teman-teman, tahan dulu. Itu akan di sesi kedua. Tunggu ya. Penasaran? Penasaran? Tunggu video selanjutnya. Siap. Menurut pendapat Abang Ikhlas sendiri, kenapa sih kita harus merantau? Nah, itu Dan tuh. apa sih perbedaan antara kita yang merantau dan tidak merantau? Oke lah, kita tidak bermaksud membanding-bandingkan.